Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, yakni dosen Bapak Mahrus dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Farhan Fuadi, NIM U 2018-2008. Yang kami buat sekarang ini adalah mengenai video presentasi yang dibebankan kepada kami, yakni presentasi mata kuliah hadis ahkam dan juga mukhtalaful hadis. Jadi nanti kalau semisal dalam video saya ada sebuah kesalahan, tolong dimaafkan. Dan juga kami sarankan kepada teman-teman sekalian ketika melihat video ini untuk mengeraskan volume suara. Karena bisa jadi nanti volume suara di sini tidak begitu memadai. Oleh karena itu kami sarankan untuk mengeraskan volume suara. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ulasan video kami, maka nanti akan kami lanjutkan dari sesi video ini. Gitu ya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Dulu yang terhormat kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian, mengenai mata kuliah hadis ahkam ini yang kami presentasikan adalah judulnya adalah Rodo'ah Kabir, dibuat untuk memenuhi tugas hadis ahkam. Nama saya Muhammad Farhan Fuadi, NIM U 2018-2008. Oke, kita lanjutkan begini. Sebagaimana yang ada di dalam PPT, bahwa Rodo'ah Kabir merupakan permasalahan yang sangat getol dibahas oleh para ulama di masa lampau. Ya, hal ini sama dengan kalau misalkan kita membaca kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rus, terus Syarah Muhadzab karangan Imam An-Nawawi, Al-Um, itu banyak sekali di sana dibahas mengenai Rodo'ah Kabir karena memang menjadi polemik oleh ulama pada masa dahulu. Nah, untuk memahami mengenai Rodo'ah Kabir adalah kita memahami dulu mengenai pengertian Rodo'ah. Nah, ini Rodo'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting baik hewan maupun manusia. Dalam etimologi ini tidak membedakan antara hewan maupun manusia. Pokoknya ketika dia itu menyedot puting itu sudah disebut sebagai Rodo'ah. Nah, beda lagi kalau pengertian secara terminologi atau secara syar'i. Nah, ini sebagaimana yang ada di dalam PPT. Syara-syara diartikan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur 2 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa Rodo'ah secara terminologis adalah cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu. Semua pendapat ini kami ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Dan juga menurut beliau yang paling kuat adalah secara pengertian syara itu yang pertama. Karena apa? Karena Rodo'ah ini sudah membatasi berumur 2 tahun. Jadi begitu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pengertian Rodo'ah sendiri, barulah kita beranjak kepada pengertian Rodo'atul Kabir. Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyatakan bahwa Rodo'ah Kabir adalah proses isapan susu yang dilaksanakan oleh seseorang yang sudah melebihi umur 2 tahun. Nah, ini berarti qaidnya adalah atau batasannya adalah berumur 2 tahun. Kesimpulannya, kalau semisal ada orang yang menyusuinya itu kurang dari 2 tahun atau 2 tahun itu sendiri, maka bukan disebut sebagai Rodo'atul Kabir, namun disebut sebagai Rodo'atus Shogir. Yang mana permasalahan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi polemik di antara ulama adalah mengenai Rodo'atul Kabir, yakni sebuah persusuan yang dilaksanakan ketika si anak itu berumur 2 tahun lebih begitu. Nah, menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, definisi ini adalah definisi terminologi yang sempurna sekali. Alasannya apa? Alasannya adalah karena yang dimaksud dalam Rodo'atul Kabir adalah suatu kasus Rodo'ah yang terjadi pada seorang anak yang sudah melebihi umur 2 tahun. Nah, ini menjadi poin penting adalah qaid atau batasannya adalah umur 2 tahun. Tidak boleh kurang atau tidak boleh pas. Harus melebihi umur 2 tahun. Nah, jadi begitu. Kemudian kita lanjutkan. Mengenai ada berapa sih pendapat yang menyatakan Rodo'atul Kabir itu. Dan ternyata para ulama itu terbagi menjadi 2 dalam memahami permasalahan Rodo'atul Kabir. Yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama,
Nah, ini sebagaimana yang ada di sini, jumhur ulama berpendapat bahwa rodho'atul kabir tidak dapat menjadikan mahram. Artinya, jika terjadi kasus persusuan anak yang sudah melebihi umur 2 tahun, maka menurut jumhur ulama boleh untuk dinikahi karena hubungan mahram hanya dapat terikat ketika anak persusuan masih berumur 2 tahun atau di bawahnya. Jadi begini, menurut jumhur ulama, rodho'atul kabir itu tidak berarti apa-apa. Maksud tidak berarti apa-apa di sini adalah tidak menjadikan si anak itu mahram untuk si ibu. Oleh karena itu, maka si anak ini boleh untuk menikahi si ibu itu karena tidak terjadi mahram di situ. Nah, ini menurut jumhurul ulama. Nah, ini dalil-dalil dari jumhur ulama. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya begini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Nah, ini. Menurut jumhur ulama, dalil tidak adanya hak radha'ah ketika melebihi umur 2 tahun adalah adanya goyah dalam ayat di atas, yakni dalam kata liman arada an yutimma ar-radha'ah. Nah, dalam nahwu kata-kata li yang bermakna untuk ini kan menunjukkan goyah bahwasannya batasan orang-orang diperbolehkan untuk menyusui adalah ketika sampainya itu 2 tahun secara sempurna. Nah, ini menunjukkan adanya goyah di situ. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika sudah melebihi umur 2 tahun maka bukan disebut sebagai rodho'ah lagi. Nah, itu yang menjadikan indikasi menurut jumhurul ulama rodho'ah kabir itu tidak menjadikan mahram. Ini salah satu ayatnya karena adanya goyah di situ. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, bunyinya begini. Indikasi perbedaan hukum antara rodho'ah yang dilaksanakan sebelum bayi berumur 2 tahun dan sesudah 2 tahun adalah goyah yang terdapat pada ayat di atas. Maksudnya surah Al-Baqarah ayat 233. Goyah tersebut menjadi bukti bahwa rodho'ah lebih baik diputus sebelum bayi berumur 2 tahun. Namun tidak mengapa diteruskan sampai bayi berumur 2 tahun. Namun alasan diperbolehkannya hal itu lebih disebabkan adanya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini menurut Imam Syafi'i. Dalam ayat tersebut kan tidak boleh melebihi sampai umur 2 tahun. Namun menurut Imam Syafi'i itu boleh pas dalam umur 2 tahun. Nah, kepasan itu adalah untuk disebabkan oleh adanya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melebihi dari itu maka tidak ada rukhsah lagi. Begitu menurut jumhur ulama. Sekarang adalah dalil as-sunnah. Dalil hadis yang dipakai oleh jumhurul ulama dalam menyatakan bahwa rodho'ah kabir itu tidak menjadikan mahram. Yang artinya begini. Telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab ila akhirih, bisa dibaca sendiri. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pendapat jumhurul ulama, barulah kita memasuki pendapat rodho'ah kabir perspektif mazhab Dzahiri. Perlu diketahui bahwa mazhab Dzahiri itu adalah digagas oleh Syekh Abu Dawud Az-Zahiri. Konon beliau itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Namun wallahu a'lam kenapa kok bisa beda dari gurunya. Jadi mazhab Dzahiri menegaskan bahwa hukum rodho'ah kabir dapat menyebabkan hubungan kemahraman. Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah. Mazhab ini berlandaskan dengan beberapa dalil. Jadi begini. Mazhab Dzahiri memang mengatakan ini berbeda dengan jumhurul ulama. Namun mazhab Dzahiri tidak sendirian dalam mendeklarasikan pendapat ini. Namun ada juga kalangan sahabat yang menyatakan seperti ini. Salah satunya adalah Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah juga mengatakan bahwa rodho'ah kabir menyebabkan hubungan kemahraman. Nah, ini adalah dalil-dalil dari mazhab Dzahiri. Yang pertama adalah hadis dalam Sahih Muslim. Nah, bisa dibaca sendiri begini. Telah menceritakan kepada kami An-Nakid dari Ibnu Abi Umair, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah ila akhirih bahwa Aisyah berkata, Sahal binti Suhail datang kepada Nabi SAW. Kemudian Sahal berkata, wahai Rasulullah SAW,
Sesungguhnya aku melihat Salim, kemudian Nabi bersabda, susuilah dia. Sahal berkata, bagaimana saya bisa menyusuinya sedangkan dia sudah besar? Kemudian Rasulullah tersenyum. Nah ini, Rasulullah menyuruh Suhail itu untuk menyusui Salim, padahal Salim pada saat itu sudah besar, yakni melebihi umur 2 tahun. Nah, tapi jawaban Rasulullah kemudian tersenyum. Nah, ini menunjukkan bahwa Salim itu menjadi mahram dari Suhail itu menurut mazhab Zahiri.